Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini IHSG naik dikit 0,63%. Oke, hari ini ya kemarin udah pullback ya. Kelihatan begini udah pullback, kemudian ini naik dikit karena ya mungkin ada yang sudah masuk lagi dari penurunan yang kemarin. Jadi nggak apa-apa, itu normal-normal saja. Hari ini kemarin saya nggak upload, jadi hari ini mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Lagi persiapan Lebaran Haji ya, potong-potong sapi. Oke, jadi pertama adalah dari pertanyaan Kakak Dunia Anak nih. Pemerintah berencana akan mengurangi ketergantungan terhadap energi, bahkan batu bara dan banyak negara. Nah, ini adalah komen terkait dengan emiten-emiten batu bara. Nah, sudah dijawab nih, tapi sulit untuk digantikan batu baranya, harganya lebih murah daripada energi lain. Ya betul ya. Jadi rencana ini tuh sudah, jadi kalau kita bisa flashback mungkin 5 tahun yang lalu atau sekitar 7-6 tahun yang lalu, silahkan dicari aja informasi-informasi itu. Pada waktu itu begitu. Kemudian harga saham beberapa emiten batubara mungkin juga mulai berubah gitu kan, berubah arah. Tapi hari ini mereka masih profitable ya, mereka masih istilahnya apa? Menghasilkan buat kita. Profitnya masih bagus, ITMG masih bagus, PTBA masih bagus, Games oke, secara dividen ya. Nah, dari situ maka kita bisa evaluasi dalam kondisi short term 1 sampai 3 tahun, kok 1 sampai 3, di bawah 1 tahun, maksudnya di bawah 1 tahun itu kan kita masih bisa monitor ya, 3 bulanan kan kita bisa monitor. Jadi kalau leverage-nya atau range profitnya sekitar 10-15%, risk-nya atau resikonya itu masih tergolong bisa di-maintain harusnya. Jadi kita pasang trailing stop dan seterusnya itu masih bisa termaintain. Jadi harusnya masih aman ya. Terus kenapa tarif nggak bisa murah? Ini tarif tol ya. Tarif tol nggak bisa murah kayak di Malaysia ya. Banyak lah faktornya. Saya sendiri nggak tahu pasti. Ya intinya banyak faktornya, ini nggak bisa jawab saya. Kemudian akhirnya ada yang mirip-mirip Kohwil mabuk saham ya, karena data nggak bisa. Iya benar, bukan cuma mirip teman-teman, sama. Kohwil itu mabuk saham ya, ini akunnya ya. Nah nih aku mabuk saham, John Saham, Kohwil. Subscribernya juga udah banyak tuh, 42.000. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe beliau. Ini bagus ya, Kohwil bagus banget. Saya aja subscribe lonceng gitu ya. Kenapa? Karena saya 2015 yang lalu itu belum banyak yang punya pemikiran seperti Kohwil. Bagus ya, pola pikirnya bagus dan sama saya itu bukan cuma mirip, sama pola pikirnya. Cuma kalau saya fokus di saham syariah, kalau beliau kan all saham. Jadi silahkan di follow, bagus. Kita nggak saling membunuh atau saling apa, nggak. Ini karena YouTube itu, saya yakin YouTube itu YouTube yang sifatnya begini itu ya, peminatnya kecil teman-teman. Kalau mau cari uang, cari cuan dari YouTube, bukan nge-review saham begini. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam saham itu dikit. Nah ini di salah satu berita ya, di tahun berapa nih, 2024 nih, jumlah investor pasar modal ada 13 juta SID, sementara investor saham ya kan ini 5,7 juta. Tapi coba lihat ya, perharinya jumlah masih sangat terbatas ya, investor aktif, di mana perharinya hanya sebanyak 140.000, rata-rata per bulannya sekitar 400 sampai 500.000. Jadi cuma 10%, nggak nyampe. Nah kalau sekarang itu jumlah investor aktifnya kita itu 7 juta. Artinya seharinya paling yang aktif itu cuma 700.000 perharinya, kan gitu. Jadi kalau 700.000 orang itu nonton YouTube, kan pasti nggak semua nonton kan? Taruhlah 10% kan cuma 70.000, atau 20% 140.000. Terus kan banyak YouTuber lain, Ellen May dan seterusnya, banyak kan? Ya, yang nonton YouTube saya berapa? Sedikit. Sudah hampir bisa dipastikan itu sedikit. Artinya apa? Santai aja. Makanya juga saya nggak berharap ya di YouTube tuh, nggak berharap booming, viral apa. Nggak. Ini tuh catatan pribadi sesuai dengan yang saya tulis di profil YouTube saya ya. Catatan pribadi bahwa kalau ada yang nonton, ada yang suka, ada yang membutuhkan, saling mengerti ya alhamdulillah, udah itu aja. Kalau hasil nggak berharap, apalagi wah mirip ini, wah ini saingan sama sini, nggak begitu ya. Aman aja. Nah tadi ya sama Kohwil itu sama, filosofinya sama, kita sama-sama dividen investing.
dan beliau juga oke ya. Silahkan subscribe teman-teman, nggak masalah. Kemudian ini, terima kasih paparannya. BTW perusahaan batubara kan terbatas izinnya ya, 20 tahun itu sudah banyak, sudah besar, sudah panjang. Kita investasi hold misalnya 10 tahun, kita mau exit dari situ setelah 10 tahun pindah ke yang lain, nggak masalah juga kan? Nggak masalah. Kita tidak fanatik terhadap 1-2 perusahaan. Yang kita fanatik adalah performance. Kalau performance-nya nggak bagus, ngapain kita hold lama-lama kan gitu. Tapi kalau manajemennya bagus, pas lagi performance nggak bagus gara-gara faktor eksternal, bukan faktor internal, yaitu pinter-pinternya kita sebagai investor, mau di hold, mau dilepas dan seterusnya, kan pinter-pinternya kita. Malah justru kalau dilepas justru kita rugi, misalnya kayak Adro kemarin kan, manajemen bagus, duit banyak, harga turun, kita lepas misalnya. Dengan kondisi sekarang harganya sudah mulai balik, kan peluangnya kelewat gitu. Terus Bang, download laporan RUPS kayak BSSR tadi di mana? Di laman web BEI. Ini gampang. Ini adalah di BEI ya, sebentar ya. Ini dia. Salah. Ini dia. Nih, di Bursa Efek itu ketik aja BEI idx.co.id ya. idx.co.id ini nih. idx.co.id, nah ini ya. .co.id gini. Sorry, salah. Di webnya di atas ini nggak kelihatan di situ ya. Nah, ketik aja gitu. Kemudian nanti masuk ke ini perusahaan tercatat. Lalu masuk ke keterbukaan informasi. Jadi di sini ya, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi. Nanti cari aja. Ini kan yang terbaru nih, 5 Juni berarti hari ini ya. Tadi misalnya kayak apa? BSSR tadi ya, BSSR. Nah, nih ada penyampaian public expose tuh. BSSR, koreksi. Ini tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 2 Juni. Yang public expose-nya tanggal 5, tapi tanggal 2 udah dirilis yang saya sampaikan di YouTube sebelumnya. Ya ini silakan download sendiri, nggak masalah, aman. Terus selanjutnya ada emiten Totos SPTO dong yang masih murah. Kira-kira enaknya mana strategisnya? Ya udah, nanti kita bahas ya. SPTO sama Toto. Kayaknya udah deh, yang Q1 udah belum ya? SPTO. Oh, SPTO belum ya. Kemudian Toto. Ini Toto sudah nih Q1 ya. 1 bulan yang lalu. Sama sih. Karena masih Q1 sekarang ya, view-nya masih sama. Saya nggak bisa akses yang laporan bulanannya dia, maksudnya laporan sales bulanan kan nggak bisa akses. Jadi masih Q1. Silahkan nih, kalau Toto sudah, SPTO belum. Jadi nanti paling yang nyusul SPTO ya. Dan biasanya nggak terlalu beda jauh lah di situ. Terus terjadi deflasi hat-trick. Kenapa tarif tol nggak turun, pemerintah yang tahu. Yes, betul ya Bang ya. Ya kadang-kadang memang kebijakan tuh nggak cepat memang. Ya kita maklumi itu, tapi kalau maklum terus kan perusahaan lagi. Negara lain kan nggak begitu gitu maksudnya. Kalau mereka lebih cepat nanti kita ketinggalan ya. Mau nggak mau kita harus ngejar ketinggalan. Ada perusahaan yang rugi terus tapi tidak tutup jalan terus. Berarti Anda menyinggung Tempo Intimedia yang menyuarakan keadilan ekonomi tapi ia sendiri tidak bayar pajak badan dengan alasan EPS-nya minus terus, apalagi bagi dividen ke investor retail. Oke, kita cek ya, Tempo, TMPO, Tempo Intimedia, EPS-nya. Oh iya bener ya, minus ya, minus. Oh iya 1, dan nggak pernah bagi dividen juga ya. Ya mungkin apa yang saya katakan salah satunya menyinggung beliau mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak bermaksud ke sana. Ini ada Krakatau kan juga sama ya, Krakatau Steel ya, minus juga ya. Kan ini BUMN juga tuh minus. Garuda kayaknya juga. Ini minusnya, oh yang 2021, 22 sama 20 malah plus nih. Mungkin direksinya beda. Tapi 2016, 2017 sama ya, Krakatau Steel. Dan nggak pernah bagi dividen juga. Ya harapannya nggak semua perusahaan kayak gini gitu. Kalau yang ada di bursa perusahaannya kayak gini semua, wah nangis kita. Dan memang sekarang nggak banyak ya perusahaan yang bagus-bagus, nggak banyak. Ya nggak apa-apa, kalau memang tersinggung Tempo, mari ayo dipositifkan, bagi dividen ya. Jadi harus semangat. Saya baru lihat, nggak sabar pengen komentar. Oh ini yang kemarin, video kemarin ya, orang Kolawi. Jadi dulu kenaikan tarif tol itu diputusin bareng DPR, maksudnya diputusin bareng DPR gitu ya kali ya. Di zaman gue tambah parah. Oke lah. Ya sebenarnya gini, BUMN itu kalau mau nyangkut hajat hidup orang banyak, memang baiknya ada balancing. Kayak kereta api, kayak pesawat. Ya pesawat mungkin ada saingannya. Kereta api relatif nggak ada, PLN relatif nggak ada, PAM relatif nggak ada. Kalau itu diambil profit oriented ya, yang kasihan kan rakyatnya, nanti.
Kecuali ada pesaing ya, asing bisa masuk di situ sehingga mereka bisa bersaing. Nah, kita sebagai konsumen bisa milih. Ya, kita cinta terhadap negara, terhadap BUMN, cinta-cinta. Tapi powernya terlalu besar itu juga ya kurang bagus lah, kurang balance lah di situ. Nah, saya setuju nih dengan Pak Ronggolawe terkait dengan apa ya ini ya. Dulu ya diputusin bareng-bareng ini ya supaya lebih lebih ada balance. Ya, mungkin nggak ada DBR, nggak pakai DBR mungkin, atau ada reviewer lah paling tidak ya kan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekarang tol mahal, tol mungkin swasta sudah masuk ya, Astra juga ada tuh punya tol di sana. Tapi ya gitu kayak Pertamina dulu, Vivo jualan RON 90 atau 92 saya lupa, lebih murah daripada Pertamax tapi lebih mahal daripada Pertalite. Rame banget teman-teman di Cibitung, rame banget. Terus digeruduk kayaknya, nggak tahu saya siapa yang geruduk ya, pokoknya intinya tiba-tiba harganya itu sama dengan Pertamax. Kenapa harus gitu? Ya udah saingan aja lah. Lah kalau sama dengan Pertamax, nah sekarang BP juga agak giri-giri tuh. Akra ya. Sekarang kan RON 92 tuh sekitar 12 ribuan ya. Dia punya 25 liter, beli 25 liter, bayar 24 liter. Jadi total-totalan itu di 12 ribuan lah. Bukan 12,5 tapi 12 ribuan. Lumayan itu. Dan enak juga dipakai di mobil, enak daripada Pertamax. Tapi nggak tahu sekarang, karena dulu saya pas waktu masih nasionalisme tingkat dewa walaupun dekat rumah ada BP, saya ke Pertamina. Sejak ada berita apa tuh namanya, oplosan ya, mohon maaf ya, gimana ya teman-teman ya, patah hati, serius patah hati itu ya, itu keadaannya. Terus sepertinya LKH pembelian di ABMN DLI lebih rendah dari yang dihitung Pak. Oh ini pas waktu saya review ABMM, review LKH ya, ini datanya memang dari sekuritas. Nah kalau kita cek di sekuritas, Pak LKH beli ABMM, kan saya katakan dulu ABMM itu dibeli LKH 2 April 2024. Saya bilang itu pembelian pertama. Nah itu dari mana? Dari sini teman-teman, 2 April 2024. Nah LKH beli nih awalnya 0. Ini kan awalnya 0 nih, kemudian beli jadi 5,01% kan, 137.796.200. Nah ini mana ya, oh ini 2 April 2024. Harganya mana saya lupa. Oh ini nih 3170. Oh sorry salah, ini nih 4070 ABMM 2 April 2024. Kita cari ya. Nah ini dia 2 April 2024. Ini harganya open 39, high 4070, low 3900, closing di 4040. Saya kasih di 4070. Berarti pas waktu waktu high. Oke, kita kasih pas waktu low lah ya. Anggapannya karena dia belinya banyak jadi waktu high gitu ya. Kita kasih waktu low 3900. Ini masih floating loss 18%. Itu maksudnya. Nah, yang lain-lain juga sama nih. BMTR tuh dapatnya kayak gitu-gitu 21 Maret ya. BMTR. Jadi nggak usah saya buka satu-satu ya. Pokoknya ada di sini gitu ya, ada di sekuritas. Tak cekin satu-satu, tak tulis di situ. Ternyata performanya seperti itu. Termasuk Pak Joni, saya taunya juga dari sana. Terus ini pertanyaan selanjutnya udah saya jawab sih ya. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Bagaimana menghadapi alat berat dari Cina? Udah pasti kalah teman-teman. Siapapun menghadapi Cina head to head udah pasti kalah. Mau alat berat, mau apapun, kalau masalah harga udah pasti kalah. Nah, cuma apa yang menentukan di bisnis itu kan nggak cuma harga, ada kualitas, ada karetsu. Karetsu tuh apa namanya? Yang satu grup ya. Kayak United Tractor kan ada satu grup dengan Pama, satu grup dengan macam-macam tuh. Jadi secara priority pun juga pasti beda-beda di grup itu. Makanya head to head, kalau misalnya ini waktu saya bahas Hexa dia head to head sama Cina udah pasti kalah. Tapi walaupun kalah, kalau Hexa itu masih bisa bertahan dengan kondisi sekarang, kan masih lumayan dividennya 7%an ya kemarin ya, 7% sampai 8-9% kalau nggak salah segitu. Cek aja di video sebelumnya ya. Ya paling itu pertanyaan-pertanyaan hari ini
santai aja jawab-jawab pertanyaan. Besok mungkin potong sapi, paling saya upload sore atau malam, atau nggak tahu kalau ada rezeki berarti pagi. Itu aja ya teman-teman ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.